Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Libdi wa mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa nususul lahadati adil muallif ya Syekh ya Hamid Muhammad bin Muhammad al-Awzali wa nususul lahadati Susan Sayyidina Muhammad Sallallahu Walinda sabailahim wa nafa'ana bihim bi'ulumihim bibarakati bibarakati wa sirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidhalika lan krana are mengkono-mengkono hikayat qala dawu Syekh Hasan rahimahullahu ta'ala. Muqubatul ulama mautul qalbi. Qala dawu Syekh Hasan rahimahu muga-muga paring kawelasan ing Hasan sepala Gusti Allah. Dawuh Muqubatul ulama utawi siksane para ulama. Muqubatul ulama utawi pira-pira siksane wong alim. Siksanya orang-orang yang mempunyai ilmu itu apa? Iku mautul qalbi, matine ati. Orang pinter yang apa, ngalimnya seperti apa, ilmu pengetahuannya banyaknya seperti apapun, konek atine mati, ya sudah. Itu siksaan luar biasa. Ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kenapa kok sampai orang pintar, wong sing ngalim kok atine mati? Disebabkan ramatul qalbi utai matine ati. Iku tolabud dunya murid dunya bingamalil akhirati kelawan ngamal akhirat. Kenapa kok hatinya mati? Ternyata keilmuannya hanya untuk mencari keduniaan saja. Keilmuan agamanya, keilmuan agamanya akeh, tapi dia biar terkenal, biar mendapatkan harta benda, biar mendapatkan pujian, mendapatkan posisi jabatan dan sebagainya. Makanya sepintar apapun orang itu, ini kalau atine mati ya orang manfaat. Biasa. Nah, kenapa kok sebabnya mati? Karena menggadaikan ilmu agama niku ngamal perbuatan akhirat dengan harta benda, dengan keduniaan. Walidhalika lan krana mengkono talabud dunya bi amalil akhirah. Talabud dunya bi amalil akhirah. Qala dawu sapa Yahya ibni Mu'ad. Inama yadhabu angin pastine ilang. Angin pastine ilang apa baha ulang ilmi. Apa baha Gus baha. Apa baha niku mane cahaya. Apa baha ulang ilmi cahayane ilmu. Wal hikmati lan hikmah. Cahayane ilmu dan hikmah akan hilang. Ida tolaban nalikane murih sapa wong. Ida tolaban nalikane murih sapa wong alim. Bima kelawan karone ilmu lan hikmah. Murih ad-dunya ing dunya. Maka cahayanya ilmu akan hilang, cahayanya hikmah akan hilang apabila keilmuannya dan hikmahnya itu untuk mencari keduniaan. Wa qala lan dawuh sapa Sa'id ibni Musayyab rahimahullahu taala. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al alima wong alim. Yuksi kang nekani sapa alim. Yuksi kang nekani sapa alim al umara ing pira-pira pejabat. Wong alim, wong pinter, wong alim.
disebut ulama. Tapi kok nguplake nang ari pejabat atau pejabat pemerintahan. Bahwa mongko ta alim yuksal umaro iku lisun maling, iku lisun maling. Cap maling. Jadi datangnya itu untuk menggapai harta, menggapai kedudukan jabatan, biar difasilitasi dan sebagainya. Kalau datangnya untuk nasihat, tidak masalah. Datangnya untuk bermitra dengan pemerintah untuk kemaslahatan umat, itu baik malah. Memberi nasihat. Tapi datangnya untuk meraih, datangnya itu kok golet warna-warnanya, maka lisun dialah pencuri. Wong alimnya itu pencuri, dijulukinya pencuri. Wa qala lan sapa Umar radhiyallahu anhu idza ra'aitum nalikane umpun. Oh nggih. Bener nggih. Wa qala lan sapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh. Sami redaksine pertama. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al-alima ing alim. Al-alima ing wong alim ningali mahabban ing demen li dunya maring dunya. Fattahimuhu mongko nyalah cipta sapa sira kabeh ing alim. Mongko nyalah cipta sapa sira kabeh ing alim ngaladinikum ing atase agama sira kabeh. Salah cipta niku lho, ngalim-ngalim tokoh-tokoh perseringane blok-blok karo pejabat. Mawi bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk dirinya sendiri. Fa inna kulla muhibbin. Monggo teman sunai saben-saben wong kang demen. Teman setune saben-saben wong kang demen iku yahudu masuk mlebu Bimain dalam perkara ahabba kang demen sapa kullu muhibbin. Wa qala lan sapa Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Qara'tu maca sapa ingsun. Maca fi ba'dil kutubi ing dalam setengah pira-pira kitab. As-salafi kang kuno apa kutub. Yan Allah Ta'ala temen senai Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala temen senai Gusti Allah Ta'ala ku yaqulu dawu sapa Allah. Yanna ahwa anna ahwa nama. Temen setune luwih antenge perkara. Luwih antenge perkara asnau kang agawe sapa ingsun. Bil alimi kelawan bil alimi kelawan wong alim. Bil alimi kelawan wong alim iku ida ahabban nalikane temen sapa alim. Inna ahwa nama temen setune luwi enteng-enteng. Teman setune luwi enteng-entenge perkara asnau kang agawe suwingsun bila alim iklan wong alim iku ida ahabban nalikane temen sapa alim. Ad-dunya ing dunya yakhruju an akhruja ing yento ngetokaken sapa ingsun an akhruja yento ngetokaken sapa ingsun halawatan munajati ing manise bebisi ingsun fi qalbihi ing dalam atine ngalim. Memiliki hadis qudsi ibadil kutubis salaf innallaha bahwa lo dawuh bahwa sesuatu yang paling ringan yang akan dicabut oleh Allah. Jadi
Jadi siksaan yang paling ringan. Ketika seseorang atau alim itu kok mencintai dunia, yaitu nanti akan dicabut kenikmatan berbisik, kenikmatan mendekatkan diri pada Allah. Munajat niku nek wengi atau di tempat sepi, zikir, marak-maring gusul, rasanya nikmat bagi orang yang sudah merasakan. Tapi yang sedang dunia kenikmatan itu dicabut. Jadi bukan bisa kayak apa orang nikmat. Rasanya hambar. Fa'in aku la muhibbi. La. Ganti maning. Wa kataba lan nyurati. Wa kataba lan nyurati sapa rajulun wong lanang ila akhin maring sedulur lanange rajul. Lahu kang tetep iku tetep lahu kang tetep kedua rajul ila akhin maring sedulur lanang lahu kang kedua rajul boleh. Tulisan layangnya, tulisan suratnya. Innaka temasuna sira iku qad utita teman-teman den paringi sapa sira ngilman ing ilmu. Wala tutfi anna mongko ojo mateni temen sapa sira mongko ojo matani temen sapa sira nura ilmika ing cahayane ilmu sira. Ojo mataken bidul mati dunubi klan petenge pira-pira dosa. Jadi nanganing kanca sepondok ketika sama-sama pulang, kanca niki selalu berpesan pada temannya yang sudah berpisah, hei, engkau sudah mencari ilmu, maka jangan sampai ilmu yang aslinya terang, ilmu itu kan terang, nur, cahaya. Jangan sampai terangnya ilmu kau matikan. Jangan sampai cahayanya ilmu dimatikan. Dengan apa? Bidul mati dunub, yaitu ngelakoni piro-piro dosa. Ketika seseorang berilmu, kau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, cahaya ilmunya hilang. Fatab kau mongko tetap sapa sira fidul mati ing dalam petang. Yaumayasnya ing dalam dinani lumaku sapa ahlul ilmi ahli nang ilmu. Fi nuri ilmihin ing dalam cahayane ngilmune ahli ilmi. Nanti kalau sudah petang, mbok petang niku keterusan. Petang niku keterusan sampai akhirnya meninggal, sampai di akhir kiamat, cara sampai di hari kiamat. Orang-orang yang berilmu yang di sana itu akan bercahaya. Karena memang tidak melakukan sesuatu yang dilarang, tidak menjual ilmunya dengan agama, tidak melakukan kemaksiatan dosa. Niki ahli ilmu di sana akan bercahaya semua, berjalan dengan cahayanya. Sedangkan engkau mencoba sampai mematikan ilmunya, maka besok hanya akan bisa memandang orang-orang yang berilmu yang bercahaya. Sedangkan orang yang berilmu melakukan dosa, niku ilmune apa jenis cahayanya hilang. Hanya bisa memandang saja. Tidak ikut dalam rombongan orang-orang berilmu yang mengeluarkan cahaya itu. Wa kana ala sapa Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu taala yaqulu dawu sapa ulama lil ulama idunya maring ulama dunia. Seorang alim bernama Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi mengatakan kepada orang-orang alim yang mana kealimannya hanya untuk menggapai gemerlapnya dunia. Jadi kepinterannya, kealimannya berdebat. Akhirnya dia disebut sebagai ahli fakih, ahli debat, menang di mana-mana. Rasanya itu bangga sekali. Ada orang tanya, jawab langsung. Karena dia malu kalau sampai tidak bisa jawab, dia berarti dianggap sebagai orang bodoh. Titik keilmuannya untuk
membuat dirinya terhormat rasanya. Keilmuannya akhirnya ditukar dengan pujian-pujian, sanjungan dan sebagainya. Yahya bin Mu'adz berkata pada orang-orang alim yang menukar keilmuannya dengan seperti itu. Entah itu harta benda, datang ke pejabat oleh job, mendapatkan harta, mendapatkan posisi, dan sebagainya. Lalu jeneng ulama idunya, ulama isu. Dingetikani dan Yahya bin Mu'adz, ya ashabal ilmi, hei wong kang duweni ilmu. Hei wong kang duweni ilmu. Ngilmune duwe. Kusurukum utawi umah panggung sira kabeh. Istana, umah sing apik banget. Kusurukum utawi umah panggung sira kabeh iku koi suriyatun. Seperti kaisar. Ulama dunia. Bangunanmu tidak beda dengan kaisar. Kekaisaran itu kan paling gemerlap. Apa-apa ada di situ. Wa buyutikum utai piro-piro kusurukum. Wa buyutukum utai piro-piro umah sira kabeh. Iku kisrawiyatun bangsa Raja Kisra. Istanamu seperti kaisar, rumahmu seperti Raja Kisra di zaman dulu. Waswabukum utai pira-pira pakaian sira kabeh iku dhahiriyatun bangsa raja dhahiri. Bangsa raja dhahir. Pakaianmu itu seperti pakaiannya para raja. Monggo jas termahal, monggo duwe kalung 5 dinggo kabeh, duwe gelang 20 dinggo kabeh. Akhirnya jadi kayak otak ogleng. Burung marem, caranya apa? Gelang sinang tangan, nang sikil anak. Nang tangan anak, nang sikil anak. Si urung marem nang jempol anak, kabeh jempol anak, drijina anak kabeh. Perhiasan. Waswabukum utai pira-pira pakaian niku dhahiriyatun niku dhahiriyah seperti bangsa dhahiriyah. Wa akhfafukum utawi muzah sira kabeh. Muzah niku gimana sepatu perhiasan kaki. Iku jaluliyatun, iku jalutiyatun kaya dene bangsa raja Jalut. Sepatune sing mahal, sepatune regane ratusan juta. Wa mura kibukum utawi pira-pira tunggangan sira kabeh iku koruniyatun kang bangsa raja Korun. Kayak korun. Harta karun. Korun niku di zaman Nabi Musa namanya. Korun. Tunggangannya sekarang paling mahal. Mobilnya mahal, kira sih mahal. Kalau tidak mahal, tidak mau gengsi. Koruniah. Wa awanikum utai pira-pira wadah sira kabeh iku fir'auniyatun kang bangsa Fir'aun. Wadah-wadahmu perabotan rumah tangga seperti Fir'aun. Apa-apa kursi termahal, piring termahal, sendoknya termahal, terbuat dari emas. Koruniah. Wama utawi piro-piro dosa. Wama asamun. Wama afimukum utawi piro-piro dosa sira kabeh iku jahiliyatun kang bangsa jahiliyah. Sedangkan tingkah lakumu seperti jahiliyah. Padahal berilmu tapi wa madhabukum te madhab sira kabeh iku syaitoniyatun bangsa setan. Tadi Yahya bin Mu'adz mengatakan pada orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu hanya untuk mencari dunia.
Ya. Bangunan rumahmu, bangunan niku kayak Kisra, lek tingkatnya 20. Perabotan sing mahal-mahal. Kisra seperti Kisra, pakaiannya sing paling seperti Raja Dohiriyah, apa-apa dipakai. Kelambine kurang regane 20 juta ora gelem. Sepatumu yang paling mahal, kendaraanmu yang termahal-mahal juga. Jadi kayak gitu mana? Malah TV-TV ini kadang ulama, ustadz. Jadi seperti itu semua. Kehidupannya wah semuanya seperti ini. Karena memang menjual ilmunya, dijual ilmunya ini. Wadahnya terbuat dari emas sarannya. Wadah-wadah piring-piring termahal. Dan kelakuannya niku jahiliyah. Wong jenenge ustadz napa-napa senengane jahiliyah. Party, pesta, wah. Bahasanya apa jenenge. Dan madhabnya jurusannya padahal adalah syaitoniyah. Itu kan kesenangan-kesenangan yang digiring oleh setan ke sana. Fa'aina mongko ikundi asyariatu ta syariat al-Muhammadiyatu kang bangsa Kanjeng Nabi. Nah terus mana? Di manakah syariatnya Kanjeng Nabi kalau seperti itu? Apakah Kanjeng Nabi tingkah lakunya seperti itu? Singkatannya cinta kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Masyaallah. Tidak ada sama sekali. Dari tingkah lakunya, dari tempat tinggalnya, dari apa jenenge? Pergaulannya. Kanjeng Nabi senengane karo wong fakir miskin. Kanjeng Nabi niku saanane napa-napa. Rumahnya beliau ya seperti itu tadi. Jadi memang seperti itu dilema. Fa'ina syariah al-Muhammadiyah. Terus maka di manakah syariatnya Kanjeng Nabi? Maka itu sekolah dawu sapa syairu ki syair. Sekolah dawu sapa syairu syair. Jadi bertolak belakang. Ngakunya cinta dengan Nabi, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan cinta maring Kanjeng Nabi. Ngaku nek kepangin menuju jalan akhirat sing sae, jalan surga, tapi kelakuannya malah menunjukkan dia itu mengikuti setan. Warai syati. Arra'i. Warai syati utawi wong kang angon wedhus. Yahmi ngrekso adik baing dzikbun ana semana ini macan tapi nek dzikbun niku selmane serigala pemakan domba nganha saking satun nganha saking wedhus fa kaifa mengko kaya apa idar ru'atu utawi wong kang angon laha kedue wedhus iku dzikbun dadi macan dadi serigala. Pengembala itu adalah orang yang menjaga kambingnya dari gangguan serigala. Kan begitu. Lah terus bagaimana? Andaikan ternyata pengembalanya itu ternyata malah serigala itu sendiri. Sing angon malah jebule serigala. Otomatis dia akan memangsa serigala tersebut, dia akan memangsa rakyatnya, dia akan memangsa pengikutnya. Pengikutnya hanya dijadikan sebagai sapi perahan untuk harta benda, untuk supaya selalu manjung. Pengur itu kabeh nak ngundang nyong kudu syekh ya. Kudu dengan sebutan penghormatan, kalau tidak orang manfaat ilmu seperti ini akhirnya. Jadi hanya untuk sapi perahan.
Niki yang disebut sebagai sing kudune yang mengembala itu adalah melindungi gembalaannya, melindungi kambingnya supaya terhindar dari bahaya. Tapi ternyata sing angon, sing kudune jaga, malah serigala itu sendiri yang akan memakannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala dawu subhal akharu kang meneh. Ya ma'syarul qurra'i, he golongane wong kang apal Quran. Golongane wong sing qurra, sing ahli wacan Quran. Ya milkhul balati, he uyai negeri, uyai negoro. Mayuslihu ora bagus, orang bagus si opal milhu uyah. Uyah yang asin. Idil milhu anapun utawi uyah iku fasadun rusak, iku fasadun rusak. Iku fasadun rusak. Bagaimana uyah itu, garam itu akan membuat asin satu negara, bisa mewarnai apa jenenge suatu negara yang membutuhkan ilmu. Bagaimana garam ini akan bisa membuat asin satu tempat, membuat asin sesuatu, bisa mewarnai sesuatu, padahal garam itu sendiri sudah tidak asin. Gimana seorang alim ulama ini akan memperbaiki masyarakatnya, sedangkan dirinya sendiri rusak, sedangkan dirinya sendiri sudah tujuannya bukan untuk memperbaiki umat, tapi malah untuk memeras umat. Umatnya malah diperas, disuruh untuk menyanjungnya, disuruh untuk memilihnya, disuruh untuk membuat dirinya menjadi seperti raja. Nah, itu jenenge dia sendiri rusak, bagaimana mau memperbaiki. Wakila lan jabakan libatil arifina, kedua setengah wong kang makrifat kabeh. Dawe ataro ana to ningali sapa sira. Ataro ana to ningali sapa sira. Anaman ing temen senewa. Takono kang ana sapa al ma'asiyu. Wong kang maksiat. Oniku qurrata ainihi, bungae matane man. Layak rifu kang ora ngenal sapa man. Layak rifu kang ora ngenal sapa man Allah ing Gusti Allah. Faqala lidawu sapa ba'dul arifin, la syakka, la asuku, syakka yasuku, la asuku. Ora mamang sapa ingsun. Yen anaman temen sene wong takunu kang ana apa dunya ngindau ing dalem sanding iman iku atharo luwih milihaken minal akhirati saking akhirat iku anau temen sene wan iku layak rifura kenal sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala. Anau temen sene man iku layak rifura kenal sapa man ora makrifat Allah taala. Ketika seorang Ba'dul Arifin ditanya, bagaimana ketika seorang yang sudah alim betul, kok ternyata hatinya itu akhirnya melenceng ke arah dunia, melakukan kemaksiatan. Maka dia faqala asyaku annaman takun. Allah asukka, Allah asukku. Sakaya suku. Saya tidak akan mamang bahwa orang tersebut pasti tidak akan mengenal Allah. Jadi kalau keilmuannya yang berupa cahaya niku kok diselewengkan untuk menggapai harta benda, kedudukan sebagainya, maka dipastikan orang tersebut akan menjauh dari Allah atau orang tersebut tidak akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jadi budak caranya. Wa hadza tikiman. Wa hadza tikiman kuduna dalika.
Wa dautika pane kuduna dalika sandape mengkono-mengkono. Ataro annaman takunul ma'asi. Bikasirin kelawan kang akeh. Bikasirin kelawan kang akeh. Wala tadunnun nalan ojo nyono teman sapa sira. Wala tadunnan nalan ojo nyono teman sapa sira yen anatar kalmali teman sudah tinggal bondo. Anatar kalmali teman sudah tinggal bondo iku yakfi nyukufi. Iku yakfi nyukupi apa tarkul mal fil luhuki ing dalam tetamu fil luhuki ing dalam tetamu bi ulama il akhirati kelan ulama akhirat. Final jaha mongko temen stune pangkat atau kemegahan iku adurru luwih melarati minal mali tinimbang saking bondo. Minal mali tinimbang saking bondo. Lebih-lebih tentang jah, kehormatan, tentang kemegahan. Maka ketika kita sudah merasa meninggalkan harta, ini belum tentu bisa nopo jenenge, bisa sudah masuk kepada orang-orang ulama akhir, belum tentu. Karena selain meninggalkan harta, meninggalkan dipuji, meninggalkan kehormatan, meninggalkan ini. Ini juga lebih menjerat lagi. Karena itu nang ngaring pandangannya masyarakat, dirinya selalu baik terus. Dia akhirnya menjaga kehormatan. Maka dia menjaga kehormatan pun akhirnya keilmuannya hanya untuk menjaga kehormatan dirinya di hadapan manusia. Tapi tidak di hadapan Allah. Makanya banyak ulama-ulama dulu niku menang masyarakat orang pati yang nyanjung itu seperti itu. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, kalau sudah terkenal kealimannya, suatu ketika beliau mau melakukan ibadah haji. Nek cara melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta umpamanya. Karena memang beliau sudah terkenal, tiap-tiap tempat ketika beliau lewat, akhirnya orang ini kepengen ikut. Kalau dulu kan haji harus dari mangkat terus di keluarga, seperti anak sangone mangkat atau pripun. Akhirnya pengikutnya beliau yang Arab haji itu jadi akeh. Waduh ini jelas ganggu nih, ganggu terus selalu menyanjungnya dan sebagainya. Hanya ketika belum sampai ke Mekah nih, gimana caranya untuk melepaskan diri dari para jamaah nih biar tidak mengganggu dan sebagainya. Biasanya yang mengakui kealimannya, orang-orang itu akan menyanjung, menghormati dengan segala cara. Kan risihnya sini, risih malah. Akhirnya dia ini mengumpulkan orang semua, mengumpulkan yang mengikutinya mau haji ini. Akhirnya dia pidato. Saya adalah sekarang menjadi Tuhan. Intinya sesuatu yang ingkar. Saya sudah sangat suci, maka berhak menjadi Tuhan dan sebagainya. Ini jamaah kaget, wah jadi kayak gitu, jadi kayak gini. Padahal itu hanya untuk supaya orang itu jangan mengikutinya. Teman akhirnya ngerti, wah kayak serap beres diikuti, serap beres kayak. Akhirnya jamaah pada balik. Nah, akhirnya sang imam ini sendiri lagi. Nah, ini malah ayam. Final jah, kehormatan, kemegahan itu memang juga apa jenenge sesuatu yang orang alim itu cari. Nah, ini bahaya juga. Sama seperti mencari harta jabatan. Gitu. Ada ulama lain, karena di negaranya sudah menganggap dirinya wali lah dirinya, ini gimana caranya? Akhirnya siang-siang dia itu mencuri pakaian lah atau mencuri nopo dagangan nopo. Akhirnya ditangkap. Akhirnya yang tadinya dicap sebagai orang alim, akhirnya seluruh negeri mengecap dirinya sebagai seorang pencuri. Alhamdulillah sudah apa jenenge caranya sudah tercapai rencana saya. Yang tadinya orang selalu menyanjungnya, selalu nyanjung, mengunggulkan, menghormatinya. Akhirnya tidak ada menghormati. Nah disitulah malah ketenangan.
Karena memang sengaja supaya orang itu tidak mengganggu. Karena memang pujian kadang itu mengganggu sekali. Orang memuji, apalagi banyak. Sedangkan orang yang dipuji kok keilmuannya kok belum mapan, maka pujian itu akan menjadi racun. Akhirnya senang dipuji, ujub, tinggi hati dan sebagainya. Itu sih itu. Makanya jangan mudah menyebut orang dengan sanjungan. Wong beni sama maca Quran ke ya Syekh. Suaranya apa jadi ya Ustadz Syekh al-alim al-alama. Dong lagi maca tok kurang ngerti sih kan dong. Akhirnya orang itu karena kosong ilmunya, akhirnya jadi gedene tambah kepalanya ndase tambah gede. Ini gara-gara sebab kita ini menyanjung. Final jaha adorru minal mal. Kemegahan, ke derajat pangkat ini juga lebih membahayakan juga daripada harta. Walidhalika lan karena are mengkono-mengkono final jaha adorru minal mal, qala dawu sapa Bishr. Seorang ulama Al-Bishr Haddasana utawa lafal haddasana. Iku babun bab min abwabi dunya saking pira-pira lawang babe atau babe dunya. Faida samita mengko nalikane krungu sapa sira ar-rajula ing wong yakulu kang ngucap sapa rajul. Haddasana nyeritani ing kita. Fa nama yakulu mengko ang pesine ngucap sapa rajul. Ausi'u jembarna sapa sira. Li maring ingsun wadafina ay wadafan ay wadufina wadafal mendem sapa Bishr ibnul Haris, namanya Bishr ibnul Haris, bid'atan kelawan buku, bid'ata asyara kelawan 10 buku, rupane yo buku pena kom torotin ing dalam antaran wadah kitab wakai sorotin minal kudbi, ini manane memiliki lan antarane wadahe kurma singgaring. Diceritakan oleh seorang Bashar, kita ngobrol dengan seseorang, orang itu selalu menyanjungnya atau kabar-kabar lain. Kulo wau ada orang sowan datang. Saya tadi juga mampir di daerah ini. Namanya jenengan kan jan bagus banget. Kabeh niku nyanjung jenengan. Nah, ini sebenarnya racun. Rasanya risih. Menutup telinganya kalau mendengar itu menutup telinga usah urusan warna-warna. Gitu aja. Tutup telinga. Malah aja. Terus ngomongnya premaning. Nyong memang menganah pidato nang kana. Pidato apik banget. Pada seneng apa ya. Akhirnya seperti itu, Pak. Maka ketika ada orang menyanjungnya ditutup telinga langsung, ora usah ngomong itu. Nah, seperti itu. Memang sulit orang itu umumnya orang kalau dipuji itu senang, kalau dihina niku marah. Wa kana lan ono apa Bashar ibnul Haris iku yaqulu ngucap sapa Bashar ibnul Haris ana uta ingsun. Iku istaha kepengin sapa ingsun anu hadis ing yen to maca hadis sapa ingsun walau dapat senajang ilang ani saking ingsun apa syahwatul hadisi syahwate ngucapaken la hadastu yaktine maca hadis teman sapa yaktine maca teman sapa ingsun. Akhirnya nek kepain ngomong, ora ngomong, akhirnya ngomong. Waqala lan dawu sapa waqala lan dawu. Sapa huwa Bashar ibnul Haris. Wa ghurulan liane Bashar. Idastahaita nalikane kepengin sapa sira anu hadza antu hati saing nyentok ngomong sapa sira faskut mongko menengo sapa sira
Makanya nek jenengan kepen ngomong wis meneng bae. Nek ora kepen ngomong malah ngomong. Faida lam tastahi mongko nalikane ora kepengin sapa sira. Fahadis mongko ngomong sapa sira. Nek ora kon ngomong. Soalnya kadang ketika kita berbicara ini menuruti selera. Nuruti nafsune karo selera. Ditanya ngene-ngene. Kene nyong ora iso jawab nyong dadi wong bodoh. Padahal nyong terkenalnya alim. Akhirnya dia menjawabnya bukan karena menjawab yang hak, tapi karena menjawabnya karena dianggap supaya tidak menjadi bodoh. Maka ketika orang ante kan alim harusnya jawab-jawab sebenarnya malah. Jadi malah seperti aja. Ketika dihina malah diterima saja. Wahada utawi kiki. 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 Kola huwa wa ghairuhu idastahaita antu hati safaskut niku. Lian nataladuda teman stune krono temen stune enak bijahin kelawan pangkat bijahil ifadati kelawan pangkat atau kemegahane awe faidah karena sesungguhnya ketika kenikmatan itu dicapai yaitu dengan berupa penghormatan ana wong alim dihormati, rasanya gue senang. Lah kesenangan atau kenikmatan ketika orang-orang menghormati dirinya ini juga bahaya. Kalau hatinya akhirnya menjadi ujub, akhirnya menjadi tinggi hati, merasa dirinya paling alim, kan begitu. Bijahil ifadati kelawan kemegahan pangkat kang awe faidah. Ya maka faidah orang itu menghormati dirinya karena memang berfaidah. Orang ini bisa menyelesaikan masalah, orang ini bisa sebagainya. Tapi ketika orang ini kok dipuji kok akhirnya jadi ujub kan bahaya juga. Dan itu bahkan lebih bahaya daripada keilmuannya untuk mencari harta benda. Waman sobil irsadilan derajaten nuduhaken. Derajatnya itu akan iku akdomuladatin luwi gede-gede kenikmatan. Mingkul li tanah umin tinimbang saking saben-saben keenaan fid dunya ing dalam dunia. Fid dunya ing dalam dunia dan padahal kehormatan itu adalah senikmat-nikmatnya sesuatu yang ada di dunia. Jadi akhirnya dia dengan itu hanya ingin menjaga image, mendihormati, mendianu. Karena memang orang itu menyanjung dirinya. Orang disanjung terkenal di mana-mana dengan nama baiknya dan sebagainya. Ini termasuk adamul ladzat. Kenikmatan yang tinggi. Rasanya itu senang. Kenikmatan itu rasa senang. Sehingga seantara Indonesia menyanjung saya umpama. Waduh, Indonesia. Subscribe-nya akeh banget rasanya. Menyanjung dirinya ini. Rasanya wah, se-Indonesia wis tunduk kabeh karo nyong. Nah, ketika itu kau tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya orang-orang yang menghormati niku yang harusnya memang ya napa, si akhir jadi racun ngaring orang tersebut. Jadi nang dingdi dihormati, nang dihormati umpama kan seperti ini. Ini kan rasanya mongkok atine ini kan seneng. Nek ora nek keilmuan orang niku akhir dihormatin iku diharapkan terus. Yang membuat hatinya menjadi ujub, hatinya menjadi ini. Nah, ini berbahaya juga. Sangat berbahaya juga fa'inal jah adorru minal mal. Penghormatan itu lebih melarati, lebih membahayakan daripada keilmuannya untuk mencari harta benda. Jadi keilmuannya untuk mencari harta benda ya melarati, membahayakan. Keilmuannya untuk mencari penghormatan juga membahayakan.
Jadi keilmuannya untuk mendapatkan kehormatan. Dihormati. Biar mendapatkan acungan jempol. Wah, jempoli rasanya senang banget. Ini kan bentuk penghormatan tubuh kepada seseorang, yaitu dengan mengacungkan jempol. Ini kan penghormatan nih. Paman mongko tesepan wong aja bakang jawab sepeman. Sawatong sawate man fihi ku tetap ing dalem taladdud bijahil ifada bahwa mungkiman iku min abna iduna setengah saking piro-piro anaknya dunia. Karena dia pintar, terus orang-orang bertanya, dia menjawab, jawabannya itu karena syahwat, gini nyong orang jawab ya nyong orang dihormati mani. Maka jawabannya itu sama seperti dia ketika mencari dia dengan ilmunya mencari harta benda. Karena dia menjawabnya dengan ilmunya untuk mencari kehormatan. Itu seperti itu. Maka digolongkan min abnaid dunya pada bain. Mulane sing paling kepanak golek ngilu selilai tangala asli coba serosa kepengen dipuji, kependian sinau sing niku sing mempeng kan sudah di ranking siji. Kata-kata ranking sebenarnya jahat pangkat. Itu sebenarnya meracuni ya jajane. Golek ilmu sing teman nek tok bahasa rosana embel-embel. Masuk dadi wong. Sing kebo apa masuk dadi wong. Kan ndak kan. Sekarang ya manusia, besok ya manusia, sama. Lah manusia karena seorang makhluk dia mencari ilmunya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggambari dunia gitu aja tok. Urusan kesuk jadi wong nek bane golek ilmu sinan. Enggak usah seperti itu. Karena nanti kalau sudah melekat di sini, waduh bahayanya. Ngilmunya digadaikan, ilmu agama digadaikan untuk harta benda yang membahayakan, ilmunya digadaikan untuk mencari pangkat jabatan penghormatan biar dianggap orang baik, ini juga membahayakan. Walidalika qala as-Sauri fitnatul hadisi asaddu min fitnatil ahli wal mali wal waladi wallahu a'lam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim